نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati. Ada santriwati di belakang? Ada, alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kumpul di masjid ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, guna kita sama-sama insyaallah mempelajari agama Allah, mempelajarin Al-Qur'an, mempelajarin hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan atau kita akan membaca kitab Al-Fiqhil Muyassar, fikih ringkas mara biasa para jamaah. Lagu judulnya telompak ini. Kita rubin masih le kitab As-Salah, kitab tentang salat. Lagu berhubung ginta nyembeli apa itu sembeli ini ngara manok mumpung ginta nyembeli yaitu ngurban, maka kita akan baca atau murajaah sekedi hal-hal yang berkaitan dengan fikih kurban ya, yang ringkas, fikih ringkas tentang kurban. Siap itu kurban. Kehidupan rekaman Bu Sayap. Hidupan rekaman akhirnya terekam selapu teme ngono ah. Baik. Pertama para jamaah, ta'riful udhiyati. Pertama, pengertian daripada udhiyah. Pengertian daripada berkurban. Jadi berkurban ini bahasa Jurongkoak ini. Bahasa Arabnya nabi udhiyah. Bahasa Arabnya nabi udhiyah. Nah, apa arti udhiyah? Dikatakan di sini udhiyah lughatan hiya dzabhul udhiyati waqta duha. Udhiyah berkorban. Ya, berkorban atau berkurban. Berkurban dari segi bahasa artinya adalah dzabhul udhiyah waqta duha, yaitu menyembelih udhiyah di waktu duha. Nyembelih kurban di waktu duha.
Biaran waktu duha para jamaah. Biaran waktu duha ini tengah kalem ke. Biaran waktu duha Bu Sayap. Ya. Biaran waktu duha. Hah? Sebelum waktu apa ini? Waktu duha yaitu matahari berada di atas bumi atasnya. Ya, misalkan ini bumi Ini bumi misal ini bumi. Bumi, rata tuh ndek bumi. Rata tuh bulan. Anggap rata ke bumi ini. Matahari tayak. Kurang lebih setinggi anak tombak. Kurang lebih setinggi anak tombak. Ini awal mulai duha. Syekh Al-Utsaimin mengatakan kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. 15 menit setelah hari pira matahari terbit. Ara jampe Bu Sayap. Matahari terarak kan hari langsung dia jam ya. Ngeri. Jam 6 lebih 19. 6 lebih 19. Berarti waktu duha rombok 15 menit. Kira jarina jam 6 lebih 35 kurang lebih. Setengah pitu kurang lebih. Jam 6 lebih 35 itu awal duha. Itu awal duha. Sampai piran, sampai sebelum matahari berada pas tengah-tengah. 15 menit sebelum matahari pas berada di tengah-tengah. Jam 12, kurang lebih jam 12 kurang 15 menit. Ini waktu dengan duha ini. Tono atau sholat duha. Sholat Nabi arana sholat duha. Nah, siaran ngurban yaitu nyembelih le waktu duha dari segi bahasa lagu ini. Diaman dari segi syariat. Ya ampun ta'aranin udhiyah. Ya, udhiyah nyembelih termasuk juga le waktu duha pada hurufnya duha, udhiyah pada susunan hurufnya sama. Ya, ini definisi udhiyah dari segi apa? Bahasa. Nah, nangka dari segi syariat ini, agama ini, mau nanganang udhiyah, mau nanganang ngurban, nabi kenana. Maka dikatakan di sini ya yang namanya udhiyah atau ngurban dari segi syariat yaitu hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'iz taqarruban ila Allah ta'ala yaumal 'id. Artinya ngorban dari segi syariat adalah apa yang disembelih dari onta atau sapi atau domba atau kambing taqarruban ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah yaumal 'id pada hari Id. Id nabi niki fitri atau adha? Idul Adha. Ini dia dari segi syariat, dari segi syarak. Apa yang disembelih ya dari onta atau sapi atau domba atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari Idul Adha. Ini dia. Ya, nah dari definisi niki berarti mun nyembelih sendikman Idul Adha yang ngurban ke aranino. Desa berarti. Ya, atau ngurban. Lagu manok sembelihna. Ngorban ke ya? Ndek na ngorban. Karena harus singone ino. Unta atau sapi atau domba atau bimbi ino sina kurban. Baik, hukumnya mungkin. Nabi hukumna ngorban niki.
Dikatakan di sini al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Ngorban niki hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Muna amalang ya, apa mauna? Muna amalang apa mauna? Pahala. Amun dek tidak mau apa? Amun dek namu dosa. Ya bedana kanca wajib. Amun wajib nagawe ya mau ya pahala. Amun dek nagawe ya dosa mau. Amun sunnah gawe mau pahala. Dek nagawe, dek na mau dosa. Lagu kan rugi ende. Rugi gati. Ya, nah dia sunnah yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah, nyembelihlah. Ini menunjukkan nyembelih niki ibadah para jamaah, nyembelih niki ibadah. Pada marah salat. Karena nyembelih niki ibadah, angka dia tekanggo nyembelih untuk lolon kayu, dia kanggo syirik kini. Dia tekanggo nyembelih untuk batu, nyembelih untuk mualan, untuk otak bangket, otak kebon, atau untuk bucun-bucun bangunan. No. Dia kanggo. Kenapa? Karena nyembelih ini ibadah ini. Sebagaimana sholat hanya untuk Allah, nyembelih juga harus hanya untuk Allah. Salat ada tata caranya, nyembelih juga ada tata caranya. Ibadah nyembelih itu dia sekedar nyembelih. Ya, sok tuah coba ke sang ini mandi, ngempeng anu. Onya-onya ya syirik ini. Nah, saat bangkat none, teh sok tuah nyembelih ke sang ini beli ayeuna ngempeng anu. Angkun pe si nyembelih untuk mualan, untuk otak kuku, otak erat, apa kiarane. Ini syirik besar. Kafir dengan ngisina. Ya, oleh karenanya Rabbika wanhar. Bukan nyembelih no. Dan nyembelih menunjukkan besarnya kedudukan yang namanya ibadah nyembelih. Ya penting gati nyembelih dalam Islam ini. Nah, nengke syaitan sudah berhasil membuat kita nyembelih untuk selain Allah. Jemaah dina suwe, jemaah ginmia ita salat tiba selain Allah. Hanya khusyuk tiba selain Allah. Tawakal tiba selain Allah, berdoa tiba selain Allah. Onya para jamaah. Arake dengan nyembelih untuk selain Allah, luwe. Bahkan kadang-kadang kan bersorban ya, nah, bersungkup putih, Pak Haji maksud tiang, no? Menunjukkan bahwasanya luwe batur-batur sang di nemanan nao ruana ke perlu teba ada yang teba ada ya. Ya nyembelih niki ibadah, maka nggak boleh nyembelih untuk selain Allah. Kalau dipaksakan terus, maka terjerumus ke dalam kesyirikan waliyadzubillah. Nah ini pertama perintah dengan Allah, nyembelihlah. Yang kedua dalam hadis Anas bercerita, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban menggunakan 2 kibas. Amlahain warnanya bagus. Arak warna putih bedang anu. Ya, putih bedang warnanya. Kemudian aqranain berdua tangge, jeneng tangge itu. Ya, kurban Nabi niki sallallahu alaihi wasallam. Berarti gagah bimbi nu kurban. Angka sirine jeneng bimbi nu, maka sirine beli pahalan tengurban para jemaah. Kajema mun tegin ngorban pete si paling jenang no. Pete si paling mahal tapi itu. Mun itu kan biasa mbeh paling muda, ngente kan tipe C doang petan itu.
Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngurban dengan gagah bimbi. Gak tanggi ini nah nanjak. Dzabahahuma biyadihi. Beliau langsung menyembelih dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasamma wa kabbar. Beliau baca bismillah Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala safahihima, dan beliau meletakkan kakinya beliau di leher kambing itu pas nyembelihnya. Akhirnya nembelitik. Ya, karena siri nedet perenti aneng ngono siri sekedi rasa sakit lebih bimbiin. Ilat ngono bolong terus seret sembelih. Langsung dengan tangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinarak le kita bitang tiang ini lengan luar ini. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thun hunna alayya wa," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 ibadah yang wajib atas saya, tapi sunnah atas kalian. Isi telu nahru wal witru wa rak'ata ad-duha, kata beliau. Yang 3 itu adalah menyembelih, berkorban, kemudian sholat witir, dan rakaat sholat duha, kata beliau. Nah, dari 3 ini beliau menyebutkan kata-kata an-nahru, nyembelih, sunnah bagi. Kemudian juga riwayat bahwasanya ya Bakar dan Umar mereka pernah tidak menyembelih, pernah tidak berkurban karena khawatir nanti sahabat menganggap kurban itu hukumnya wajib. Angka Abu Bakar dan Umar pernah dia tidak ngurban, dia memilih ngurban. Untuk apa? Agar orang tidak menganggap ngurban ini hukumnya wajib. Nah, dari ini maka dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya ngurban niki hukumnya Nabi sunnah, lagu sangat ditekankan, ndak jangkan tertinggalang ya. Karena saking pentingnya jangkan siukna dengan sidik ngurban si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yaqrabanna musallana ngana. Mun dik ngorban pati pak musalla. Ini menunjukkan pentingnya yang namanya ngurban, walaupun tidak sampai derajatnya sampai wajib. Lagu sangat penting. Angka EP si bedewe keluangan rizki jemaah, ndak jangkan dek. Mana-mana seke untuk satu keluarga, mana-mana. Seke apa ini? Seke sempi kah? Angbiang guna. Ya minimal seke bimbi lah. Ya, taib. Jadi hukumnya apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Lanjut. Syurutu masyru'iyatil udhiyah. Syarat-syarat disyariatkannya udhiyah. Kapan seseorang itu disyariatkan baginya untuk menyembelih? Ita ini piran syariatan kita untuk menyembelih. Dikatakan di sini tusannul udhiyatu fi haqqi man wajadat fihi syurutul atiyah. Disunnahkan menyembelih bagi orang-orang yang memiliki syarat-syarat berikut. Mau lengkap le ya syarat ini, maka disunnahkan bagi dia untuk menyembelih ngurban. Pertama, al-Islam. Dia adalah orang Islam. Islam oh jelas. Yang kedua, al-bulughu wal aqlu, baligh dan berakal. Ini yang disunahkan ngurban. Ya, baligh dan berakal. Berarti dengan non tidak disyariatkan dia untuk ngurban. Ya, tiba-tiba bareh nyumbang ya bareh meh pemilu tipe A, ngana non muslim no. Apa tongkat dende tersyariatan ngurban nih aja, ngana. Ya, karena yang disyariatkan adalah orang Islam.
Kedua, balik dan berakal. Wah, balik itu ini. Balik kedua kali bahkan terbalik kedua ini. Dan berakal, Nabi lawan berakal. Tidak berakal yaitu gila. Ya, dan sejenisnya ini tidak disyariatkan mereka untuk ngurban. Karena mereka ini tidak la yukallaf. Mereka ini tidak dibebani syariat. Orang gila dan anak masih kecil tidak dibebani syariat. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-istita'ah. Mampu. Ini syarat kedua, mampu. Mampu kita. Para jamaah mampu ke kita ini. Yoh kan sapi papa mampu je. Islam, ya Islam balik ya, balik papa mampu teduh selapuan. Ciri-ciri wah ini. Gina nol kurban nih kok jerongkuak lah jemaah ini. Tak jangkan ya. Nah, biaran mampu dikatakan di sini mampu itu adalah tatahaqqaqa an yamlika qimatal udhiyati zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man tulzimuhu nafaqatuhu khilala yaumil id wa ayyamat tasyriq. Ngana? Siaran mampu na badue harta cukup untuk dia makan selama 4 hari. 4 hari ini yaitu hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Arak nekakan tono selama 4 hari, kemudian lebih hartana, maka kelebihannya ini dikatakan dia sudah mampu. Sekik keluarga pira sejelo besang. Sejelo bu, siap keluarga pira lek bongkot, ha? 1 sejelo bau ke? 1 sejelo nih. Hah? 120. Keberagak 20 yuk kedik ke? 120. Berarti menempat jelo pira kira-kira samas balu puluh sekeluarga ini, sekeluarga. Samas balu puluh 4 jelo. Berarti saya berdua kep yang lebih lengan samas balu puluh yu mampu ya berarti. Kah, mobil yang kuna arak kep yang lebih samas balu puluh ini. Itu selapuan berdua ini. Pirajin bembe tipe C pirajin. 2,5 berarti katakan 500 yang 4 hari itu 500.000. Ajin bembe 2,5. Saya berdua kayak 1 juta. Maka dia kategorinya mampu. 3 juta ngembiang kuna. Jitrong Aceh mahal nengken di. Sekali panen ibu saya game mah terus. Sangat mampu jadi ini langsung. Berarti ini mayoritas kita, ini kebanyakan kita sudah mampu. Ya, Islam iya, balik berakal iya, ketiga mampu. Maka kita ini disyariatkan untuk ngurban. Minimal sekek. Ya, mundesir ya tabah bakah naluian malik sempiruana kan. Ya, dalam satu keluarga. Berarti ini 3 syarat disyariatkannya ngurban. Pertama Nabi Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga mampu. Ya, mampu yaitu memiliki harta cukup untuk hidup selama 4 hari. Kelebihannya itu kalau bisa untuk beli hewan kurban, maka itu sudah dikategorikan mampu untuk berkurban. Jelas insyaallah nggih. Poin yang ketiga, ma tajuzul udhiyatu bihi. Hewan apa saja yang boleh dikurban. Karena dengar tiang lain ngene ke ente mau jawab ngene sembelih jeleuh kurban wah ini Abu Bakar dan Umar mereka pernah tidak menyembelih, pernah tidak berkurban karena khawatir nanti sahabat menganggap yang bisa dijadikan hewan kurban.
Dikatakan di sini la tasihul udhiyatu illa an takuna minal ibli wal baqari wal ghanam. Tidak sah ngurban melainkan kalau salah satu dari 3 jenis ini. Apa itu? Pertama, unta, yang kedua, sapi, yang ketiga, kambing. Ya, 3 jenis ini. Atau yang semisal, unta dan semisalnya, sapi dan semisalnya, kambing dan semisalnya. Kan bareh arak kambing, arak domba, arak etawa, arak apa jaran noh. Pokoknya semisal nih noh. Ya, masuk dia ke dalam hal-hal yang boleh digunakan untuk berkurban. Kenapa demikian dikatakan di sini? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah berkurban melainkan dengan ini saja. Padahal di zaman beliau banyak hewan-hewan yang lain. Termasuk di antaranya jaran, misal kuda. Ada di zaman beliau kuda. Ngagu den wah ngurban ngadu kuda. Menunjukkan yang boleh digunakan berkurban hanya ini saja. Ngumbe hukumnya ngorban ngadu jaran ini kanggo atau ndik? Kanggo atau ndik para jamaah ngorban ngadu jaran? Ndik kanggo. Karena tidak masuk dalam 3 ini. Yaitu sapi, kemudian onta, kemudian apa tadi? Kambing. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ma razaqahum." Subhanahu wa taala. Setiap umat itu memiliki nusuk, memiliki ibadah ngurban. Untuk apa ngurban? Pas nyembeli apa terbaca? Bismillah, Allahu Akbar, zikir. Jadi ngurban tujuan untuk berzikir kepada Allah. Ala ma razaqahum, atas apa yang mereka diberi, min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Ya, dan hewan ternak saat itu ya antara itu onta, sapi dan kambing. Maka selain yang 3 ini tidak bisa digunakan untuk ngurban. Jelas CP? Alhamdulillah. Berarti yang ngurban ngadu manok ngombe yang kuna. Kalau manok ini dia bongkot kan jalur kandang anu. Sah ya, benar sah. Harus menggunakan salah satu dari yang 3 itu. Dalam fa fi hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati. Orang laki-laki itu berkurban dengan 1 ekor kambing anhu wa an ahli baitihi, yang 1 kambing berarti 1 kambing itu harga lagu singepe yang bimbe no, singepe yang bimbe yang seluruh keluarga. Nah, di sini Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan, dulu para sahabat 1 orang nyembelih untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakulun, maka mereka makan dari daging itu, wa yata'amun, dan mereka berikan orang lain juga sebagian dagingnya. Kemudian beliau mengatakan, tsumma tabahan nasu fasara kama tara, kata beliau. Dan setelah itu kemudian manusia berbangga-bangga dengan korban. Berbangga-bangga. Kenapa berbangga-bangga? Karena berbangga-bangga maksudnya membangga-banggakan. Kami tono 10 EP biar arak 5 EP. Ngene misal. Ini karena berbangga-bangga.
Ya, makanya beliau mengatakan dahulu para sahabat satu untuk satu keluarga. Kemudian setelahnya orang berbangga-bangga di dalam berkurban sebagaimana kalian lihat sekarang, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi inti dari hadis ini bahwasanya boleh berkurban satu kambing untuk satu si punya ini, tapi pahalanya bisa diniatkan untuk satu keluarga. Jelas niki para jamaah. Wa yajuzu tadhiyatu bil ba'iri wal baqaratil wahidati an sab'in. Ada maka boleh untuk tujuh orang. Amun bembek sekik dengan keluarga. Amun unta kenca sampi maka bisa berapa? 7, maksimal 7. 6 bau ke? Bau, pitu doang bau apalagi 6. 5 bau? Bau. 5 dengan sekik sampi bisa. 4 orang satu sapi bisa. Tidak bau. Maksimal berapa? 7. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah." Jabir bin Abdullah mengatakan kami berkurban dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah, 1 onta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Berarti maksimal niki 7. Balu de kanggo, 6 je kanggo ya. Sampai pira jina bu? Ada 15, 14, normal 15 katakan ke. Terus tiba-tiba meh telima be sekek sampine meh ngana-ngana pada perlu 3 juta nya bulang misal. Kanggo atau ndek? Kanggo boleh. Ya, yang penting jangan lebih dari 7 orang. Jelas niki. Mobil kena bu sayap masih arah kelangan kaset no atau asabol kaset ruana rekaman no ke arah wah kan aku masih arah kelangan atau asabol wah pinang wah itu nih karena misal masih arah langan deh masih alhamdulillah. Baik, berikutnya adalah asyurutul mu'tabiratu fil udhiyah. Syarat-syarat yang harus ada pada hewan yang akan dikurban. Amun ngone syarat dengan si ngurban, makin je syarat hewan sigin tekurban. Ya, karena enggak sembarangan, dia sembarangan bembe, dia sembarang sempi. Lagu arak syaratnya. Pertama as-sinnu, syaratnya dari segi usia. Syarat dari segi usia. Dikatakan al-ibilu yushtaratu an yakuna qad akmala 5 sinin. Unta syaratnya harusnya 5 tahun. Ara unta le jorang koak ini. Ndena ara bade tulang ngaraosangan oka. Mun ara unta ini. Cuma mun ara unta teraosang. Kemudian yang kedua wal baqaru, adapun sapi yushtaratu an yakuna qad akmala sanatain, harus usianya 2 tahun. Kemudian yang ketiga al ma'iz, yaitu domba ya atau kambing, yushtaratu an yakuna qad akmala sanah, harus usianya 1 tahun. Sampai biasa biarana berentong. Biara usianya pernah berentong, pernah hilang gigi seri karena. Hah? Tahun tong langsung. Berentong ya, tahun. Kah, ngombe yang kena tentu ke Bu Sayap ini. Lagu soalnya ya ahli sampi ada Bu Sayap ini. Mantan Bu Sayap ini soalnya. Lagu sikoh ke ini. Hah? Taib.
Intinya sapi itu harus usianya 2 tahun. Kambing usianya berapa? 1 tahun. Berdasarkan hadis dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Enggak disembelih kecuali musinnah yang sesuai usianya. Ya, ya illa an ya'sura alaikum, kecuali muna sekatalu fatadbahu jaz'atan minadh-dha'n, maka boleh kalian menyembelih jaz'ah dari domba. Apa jaz'ah itu? Dikatakan jaz'ah yaitu usia 6 bulan dari domba. Di narak bembek setahun si arak domba lagu 6 bulan nih. Boleh kalau itu. Ya, lagu justru domba sekatan nanti. Mun bembek yang gelanyat, bembek domba no justru sekat. Baik, intinya bahwasanya ini dia usia syarat yang akan disembelih dari segi usia. Sapi berapa tadi? Berapa tahun? 2 tahun. Kambing berapa tahun? 1 tahun. Domba berapa tahun? Boleh 6 bulan. Ya, boleh 6 bulan. Kemudian berikutnya as-salamah. Syarat yang kedua adalah selamat dari cacat, dari aib. Usia neka sampai 2 tahun. Lagu cacat sampai no. Baru kita sembelih. Nah, neka ini terbaca. Dikatakan yushtaratu fil ibli wal baqari wal ghanami an takuna salimatan minal uyub. Syarat hewan yang disembelih harus selamat dari cacat. Ndak nara cacatna. Allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi. Cacat yang bisa menyebabkan dagingnya berkurang. Karena ada cacat yang tidak menyebabkan dagingnya berkurang. Lagu mun cacat yang gara-gara cacat ini kurang pemanganna bembe no. Kurang pemanganna sempino, maka cacat yang seperti ini nggak boleh digunakan untuk ngorban dinesah. Lagu mencacat yang tidak menjadikan nafsu makannya menurun, entong tanggiknya misal, ya maka sebagian memakruhkannya ini makruh. Ini jangan disah. Lagu apa? Makruh. Sah itu yang mana? Dikatakan di sini fala tujziul ajfa. Maka tidak boleh, tidak sah ngurban dengan hewan yang kurus kering, kurus gati, kurus kerempeng. Ya, karena kurus kerempeng arana. Kemudian wal ajfa atau hewan yang pincang, tempang. Karena tempang kan akhirnya kurang pemangan. Dia namara si lincah no, caati mangan. Ya, kemudian wal aura, demikian pula hewan yang buta sebelah. Ya, bayu akhirnya kurang begita ya. Kurang nafsu makan, karena kurang nafsu makan kudik payu daging. Wal maridah, dan hewan yang sakit jelas munin aja. Sakit menjadikan dagingnya sedikit. Nah, 4 jenis cacat niki minyak hewan niki ndek nasah tekadu ngorban. Berdasarkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi, 4 jenis hewan ndek nasah tekadu ngorban. Al-aura al-bayyinu auruha, pertama yang buta sebelah, jelas butanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang kedua sakit dan jelas ketempur warna sakit, tidak diragukan lagi dia sedang sakit. Kemudian wal arja al bayyinu arajuha, dan yang pincang, jelas pincangnya tempang. Dan yang keempat yang terakhir yaitu wal ajfa allati la tunqi, yaitu hewan yang kurus kerempeng. Ya, hampir-hampir dia nggak bisa berdiri saking kurusnya. Jangan menembutang ger-ger ya, saking kurusnya, maka ini ya tidak bisa digunakan untuk berkurban. Adapun aib-aib yang tidak menjadikan dia sedikit dagingnya marangone, polong tanggene atau sang beluang telinganya dan sebagainya,
maka ulama kita memakruhkannya. Sebaiknya jangan. Kenapa? Lagu mundarak lain kecuali no, maka silahkan. Lagu hukumnya apa ngone? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Nah niki dia tentang syarat-syarat di hewan. Kan becat nazan ini. Baga kering sekit baca para jamaah kering sekit. Masih ada langan bu saya? Kita jam ibu saya. Masih ada langan deh. Masih insya Allah. Kering sekit para jamaah, kering sekit. Waktu dzabhil udhiyah. Kapan kita menyembelih hewan kurban? Dikatakan ya betadi waktuha min ba'di salatil id liman sallaha. Berkurban itu disyariatkan begitu selesai salat id bagi yang melaksanakan salat id. Si melaksanakan salat id, ngorban niki bolehnya setelah salat. Wa min ba'di tulu'i syamsi yaumi idil adha bimiqdari ma yattasi'u li rak'atain wa khutbatain liman lam yusalliha. Kalau tidak ada sholat Idul Adha di tempatnya, ngumbi yang kuna menyembelih, maka dikira-kirakan. Kira-kira dengan nino munarak sholat Idul Adha tene, kira-kira jam pira nagin selesai, kira-kira ya. Maka di sana dia mulai waktu untuk berkurban. Jelas le bongkot arak dengan Idul Adha. Babilang gubuk muntene jendi. Besang ruana misalkan le Antartika misalaran. Le to SS ini sang ruana darah dengan Islam tono kan hanya beberapa. Aku tiba-tiba melihat yang ngorban kan, maka silahkan dia kira-kira waktunya. Ya, berarti sekitar jam balu mulai wah ngenten. Jam pira selesai salat Idul Adha tene biasa jam balu selesai kita. Sekitar ini lah. Dia mulai ngorban jam 8 pagi. Sebagaimana hadits Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nuska." Barang siapa yang salat di waktu kami salat dan nyembelih di waktu kami nyembelih, maka telah benar nyembelihnya. Wa man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Dan saya nyembelih sendek mana salat, maka harus dia ganti hewan kurbannya. Berarti mau nyembelih, kekelam nyembelih, tekadu nyampah ngenteng ngono sekali-kali bemeh ngono. Sah kurbannya di nasa. Ya. Wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhir ayyami tasyriq. Dan terus berlanjut waktu nyembelih niki sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyriq. Direjelo tasyriq niki. Nah, piati tasyriq Bapak? Tasyriq artinya ngengendang. Jadi jelo ngendang nabi. Ngendang empak, mulai ngendang mau nangka apa? Kulkas berarti. Kulkas. Nah, pira jelo niki ayam hari tasyrik berapa hari? 3 hari sampai tanggal 13. Nah, hari nyembelih itu habis tanggal 13 tenggelam matahari, selesai wah. Jarak wah dengan kanggo ngurban karena buih waktu wah. Angka usaha yang ngurbannya sebelum tenggelam matahari. Karena Nabi SAW bersabda, kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari menyembelih. Terus mau nyembelih kekelam ngombe angkuna para jamaah. Ngurban kekelam. Sebagian ulama kita memakruhkannya. Nyembelih kekelam. Ya, karena dikhawatirkan terjadi mudarat di malam hari. Ya, maka muntemilih ngorban bekah nasiang atau gelema. Bagusnya gelema sesuai dengan namanya al-duha, pada waktu duha. Sehingga sempi misal, maka asar selesai lah pembagian selesai. Muntemulih nyembelih waktu duha. Adapun kalau setelah maghrib
maka dimakruhkan oleh sebagian ulama kita. Taib ini dia para jamaah yang bisa kita baca. Masih ada yang belum kita baca niki. Insyaallah jemaah terlanjutan pada malam Sabtu berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan jelas niki munara sindik jelas bau tekatuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatul qa'imati nabiyina Muhammadin wasilatu wal fadilah lillahi wa'adta. Arak ke sindik man jelas. Kah mbok kena bu saya. Sai ini. Tujuh orang yang korban. Nah bareng-bareng didoakan anaknya atau dengan sehat kita doa. Didoakan ke anaknya atau dengan sehat? Dengan dimati. Oh ngono. Korban kami ala 3 atau 4 aku tidak punya cap dengan ini. Dia na bau? Nyacap. Oh, ne bu cukup. Mun sapi jangan nyacap ya. Nyacap ni kena. Luwe bahasanya bohong potnya ke? Dia cukup. Karena sapi sikit nyacap ya. Nyacap ya. Tanyaannya ini
Karena ada yang nama baby ini. Karena dia kerja terus karena kerja. Menstabilnya nyata. Nah, Bagaimana? Suruh yang ngerumbuk angka, rumbuk malik korban nyacap, ngono. Selain suruh korban malik, yang keempat bimbino payun dia nyacap, ngono. Suruh korban selain malik, ya supaya dia nyacap, nyacap. Taib terus nengke dua pertanyaan Bu Sayap soal ini nyacap kence ngorban untuk dengan mati, kan oke? Didoakan dengan mati, tobeknya berdoa dengan mati. Aduh. Jadi ini para jamaah ya. Hadis yang tadi itu bahwasanya Abu Ayyub bercerita sahabat ngorban satu kambing untuk dirinya dan pahalanya untuk seluruh keluarganya. Nabi SAW pernah dia ngurban juga 2 korban kibas marak singone. Di saat nyembelihnya beliau mengatakan hadza anni, ya Allah ini dariku dan dari seluruh umatku yang belum ngurban. Dari seluruh umatku yang belum ngurban. Nah, nengke umat Nabi SAW kan ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Maka mengikut sertakan yang meninggal bisa juga di sini Abu Sayyaf. Pahala lagu. Mengikutkannya di dalam pahala. Lagu siwah meninggal. Ye jama ino epen korban siwah ninggal lino. Kanggo atundi. Nah, jadi misalkan ngone ne bembe atas nama para bahasanya almarhum fulan. Kanggo tende ini. Ini ulama doang khilaf, ini berapa lagi itu? Ya, ulama doang khilaf ya. Tapi wallahu alam kalau dia sudah meninggal punya kambingnya itu maka tidak boleh para jamaah. Wallahu alam. Ya, singep yang bembe cukup si hidup doang nyembeli. Sebagian mengatakan kan kanggo atau bersedekah untuk yang meninggal, maka boleh juga berkurban untuk yang meninggal kan. Maka dikatakan ngurban ini beda dia dengan bersedekah. Karena ngurban ini 2 ibadah. Ibadah harta, kence ibadah netesang darah. Nah, netesang darah ini hanya boleh oleh orang-orang yang masih hidup. Adapun ibadah harta bersedekah kanggo tersedekah dengan mati kanggo. Terbeliang yang musab atas nama dia boleh. Mia masjid atas nama dia boleh. Lagu netesang darah ini jendi. Ya, makanya sebagian bahkan jumhur ulama wallahu alam jumhur ulama mengatakan wah meninggal. Makakah ita wah si masih hidup ngorban. Montemele bersedekah untuk dengan si wah meninggal bekas sedekah doang. Khusus sedekah harta untuk yang sudah meninggal atau bisa disertakan di dalam pahala kita bisa juga. Ya Allah ini dari saya dan dari seluruh keluarga saya. Nanti yang hidup dan yang sudah meninggal. Le pahalana ikut sertakan dia boleh. Tapi kalau menjadikan yang milik hewan itu adalah yang sudah meninggal, ini tidak boleh. Jelas ke ini. Mungkin kono Bu Sayap, jelas ke. Alhamdulillah. Kemudian, nggih, bayina julukah? 2 julukah? Dan apa lalu 2 jawaban. Sebenarnya ngone si sebutnya si Sayap ada beberapa masalah sebenarnya. Ya ketuk-ketik soal Bu Sayap ngone ngono. Payu tempuh bagi tiang 3 masalah, lagu cukup 2 wah kah? 2 masalah terjawab. Sang jemaah karena masalah yang ketiga ini sebenarnya pembahasan kita nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan.
berapa jumlah ekor kambing sapi yang dipunyai sehingga dia mampu. Mun sekedar ngurban berarti mun berdua 2 ekor mampu haranino. Ngone kurang lebih mun berdua kepeng 3 juta ngenteng kan. 1,5 juta untuk dia makan, sisanya 2,5 juta. Nah, 2,5 juta pakai beli kambing. Ini mereka mun berdua yang wanang ini, biara wanangna 10 ngene mah mampu tiwah ini aja. 2 doang berdua ini mampu ah ya. Ya, jadi yang wanang nang kedua berdua ini maka itu sudah masuk. Jelas ya, alhamdulillah wallahu taala alam. Lagu ingat hukumnya Nabi ngone hukumnya para jamaah sunnah muakkadah. Jadi munara ndek ngurban ndak kepe calai gara-gara ini. Nguruh dia ngurban ini ngempe ngono enggak berhak kita mencelanya karena ini apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Ya walaupun Nabi harus sangat ditekankan, tapi jangan sampai mencela orang gara-gara tidak ngurban. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Sila Mas Syara silain. Ara, nggih sila. Nggih. Jadi sapinya ditaruh di kandang. Pas dibawa dari kandangnya buat ini sapinya seleu. Oh nggih. Nggih. Sudah diniatkan untuk jadi hewan kurban? Kalau sudah diniatkan untuk jadi hewan kurban, terus cacat setelah niatnya itu maka tidak mengapa. Boleh tetap disembelih. Ya, kalau sudah diniatkan ini akan menjadi hewan kurban, maka tidak mengapa seandainya kata dia cacat setelah diniatkan itu menjadi hewan kurban. Kan sekarang kejadiannya para jamaah, pas tenurun nang sempian dah dengan trak no. Kadang-kadang kelenggu ya payu pincang, payu. Ngombe hukumnya nyembelih ini boleh disembelih. Yang penting sudah ada niat hewan ini jamak yang akan menjadi hewan kurban maka tidak mengapa. Bahkan dikatakan misal ya le tanggal 10 kita nyembelih itu lepas ya. Teman ning gawah. Kendaitan tanggal 20 na kendaitan. Sempino maka langsung sembelih. Terhitung dia menjadi hewan kurban. Yang penting sudah diniatkan hewan ini akan menjadi hewan kurban. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Masyara, nggih silakan. Setelah hari raya ya. Kan adalah 8 tanggal 10. Ya. Ya. Waktu ngombe Tono berniat ngorban. Jadi dia berniat untuk ngorban di hari-hari tasyrik, oke? Karena tono datang hartana kah misal. Kanggo atau ndek, oke? Kanggo. Tadi hadisnya. Ya, ayyamut tasyrik kullu ayyamit tasyrik dzabhun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Jadi nanti tiba-tiba datang setoran, misal ngono setoran ajin bawang no. Datang tanggal 13 noh berdua TKP yang ini. Terus arak sempi nganggur ngono misal. Bayar wah, ngono terus di tanggal 13. Maka boleh. Ya, dia bayar hari itu langsung sembelih. Ya. Waktu nyembelihnya usahakan siang hari. Jangan di malam hari. Sebelum tanggal 13 maghrib. Nah, sebelum maghrib tanggal 13. Kan jemaah kira-kiranya jemaah ini tanggal 10 no jelo Jumat. Perkiraannya tanggal 10 niki jelo Jumat.
maka tanggal 11-nya hari Sabtu, hari Ahad tanggal 12, hari Senin tanggal 13. Maka Senin maghrib begitu azan maghrib selesai waktu ngorban. Angka usaha yang sembelih seniman maghrib. Ya, begitu disembelih 1 menit sebelum maghrib sah wajari hewan kurban. Dakat tepuraki setelah maghrib tidak mengapa. Yang penting nerebak disembelih terus sebelum azan maghrib. Jelas ya, dan usahakan nyembelihnya di siang hari. Kalau dia misalkan tanggal 12, tanggal 11 usahakan di siang hari tanggal 12. Ya, karena tadi kalau malam hari itu makruh hukum. Ya, kita usahakan di siang hari. Jelas wallahu taala alam.